Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati semua jamaah salat zuhur Masjid Ki Bagus Hadi Kusumo yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua bertadabbur, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan bagaimana ayat-ayat tersebut bisa bersinergi dengan ilmu yang kita pelajari. Ya, jadi kalau saya dari program studi S1 biologi, saya terbiasa mempelajari mengenai sains ya. Dan di sini ya kita terbiasa mendengar ya beberapa ilmu sains itu terkadang itu bisa bertentangan dengan apa yang kita pelajari di agama Islam. Ya. Jadi apakah benar ilmu sains itu bertentangan dengan agama Islam? Ya, mungkin kita pada hari ini saya ingin mengajak berdiskusi ataupun bertadabbur mengenai hal-hal tersebut. Jadi pada era modern ini pandangan tersebut sering sekali muncul. Ya, mungkin kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah dari Pak Ustadz misalkan tentang teori evolusi atau apa ya misalkan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal kalau saya mengajarkan biologi ya ada teori mengenai evolusi. Kalau saya juga ada di mikrobiologi itu terkadang seperti itu. Mungkin kita bisa menelaah ya lebih dalam mengenai ayat-ayat yang telah kita pelajari di Islam maupun dalam sains. Jadi ilmu yang kita pelajari pada saat ini itu hanyalah sebagian kecil saja dari ilmu yang dimiliki oleh Allah. Jadi seperti yang saya ucapkan ayat di awal yaitu Qul kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanabidal bahru qabla an tafada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi katakanlah sekiranya lautan itu digunakan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah atau ilmu-ilmu Allah, maka lautan itu tidak akan bisa digunakan untuk menuliskan itu meskipun ditambah lautan itu lagi. Ya, bayangkan seberapa banyak tinta itu ya digunakan untuk menulis di dalam buku, seberapa banyak ya ilmu yang bisa dituliskan oleh tinta-tinta itu. Ya berarti kalau sekarang kita menggunakan lautan itu di dalam buku ya nggak cukup buminya gitu ya. Jadi yang kita pelajari saat ini ya sangat sedikit sekali dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah ya. Jadi kalau di ilmu saya di biologi itu ya masih banyak sekali misteri-misteri yang belum kita pecahkan. Ya, jadi itu menandakan bahwa apa? Bahwa ya ilmu kita itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan ilmu Allah. Kalau kita melakukan penafsiran ya secara dangkal, tapi kita sebenarnya masih belum mampu ya melakukan penafsiran itu. Nah, di sini kita juga mengenal bahwa Al-Qur'an itu merupakan hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia. Ya, Al-Qur'an itu petunjuk ya. Tetapi Al-Qur'an itu bukanlah kitab sains ya. Kalau saya mengatakan Al-Qur'an itu bukanlah kitab sains ya, bukan kitab ilmu pengetahuan. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu terdapat petunjuk-petunjuk yang memang dia berhubungan dengan sains. Ya, kalau kita hubungkan dengan beberapa teori ya, teori-teori penciptaan ya, itu banyak yang berhubungan ya. Seperti misalkan ada teori Big Bang ya, kalau kita mengacu pada teori penciptaan alam semesta di awal itu ada teori Big Bang, di mana teori Big Bang itu menyatakan bahwa
alam semesta itu diciptakan dari satu titik, ya, satu titik yang memiliki energi yang sangat besar, kemudian dia meledak, kemudian meluas, ya, meluas, dia membentuk dimensi ruang dan waktu, ya, semakin lama semakin luas. Nah, itu sudah dipelajari dalam ilmu fisika, ya. Sedangkan kita juga bisa melihat teori-teori itu di Al-Qur'an. Ya, jadi pada surat Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya itu menyatu, ya, atau istilahnya rotkon, ya. Kemudian kami pisahkan, ya, menyatu, ya. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, fataknahuma, ya. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mereka juga tidak beriman. Jadi orang-orang kafir itu dinyatakan seperti itu kalau pada zaman dulu itu tidak ada bukti-bukti yang menyatakan itu. Jadi mereka ya masih belum bisa yakin. Padahal ini kalau di sains modern itu sudah terbukti. Ya. Jadi teori Big Bang sudah terbukti bahwa langit itu awalnya satu, kemudian diluaskan, ya, meledak, dum, ya, gitu. Kemudian diluaskan, kemudian menjadi planet-planet, galaksi-galaksi dan sebagainya. Kemudian kami jadikan dari air, ya, segala sesuatu yang hidup. Ya, ini juga kami juga pelajari di biologi, ya. Semua asal mula kehidupan itu berasal dari air. Ya, nanti coba saya lanjutkan di yang nanti setelah ini. Ya. Jadi teori Big Bang itu ada hukum Hubble, radiasi, ya, unsur-unsur ringan dan sebagainya. Itu sangat sangat relevan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Kemudian di Al-Qur'an juga dinyatakan bahwa alam semesta itu semakin meluas, ya, ada salah satu ayat, ya. Ternyata itu juga berhubungan dengan sains modern, ya, meskipun ini baru ditemukan baru-baru ini, ya, alam semesta itu terus meluas, ya, itu juga sangat relevan dengan apa yang telah dikatakan Al-Qur'an, ya, berapa ratus tahun yang lalu. Kemudian di sini di Quran surat As-Sajdah ayat 4, ya, Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ya. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Ya. Jadi penciptaan langit dan bumi itu adalah 6 hari. Ya, tetapi kalau kita mengatakan 6 hari itu ya sangat pendek sekali. Tapi 6 hari ini apa? Ya, memang ada beberapa tafsir yang menyatakan bahwa 6 hari itu ya mungkin ya sudah diciptakan 6 hari gitu saja. Tetapi ada juga tafsir lain, ini berapa ribu tahun atau berapa juta tahun atau miliaran tahun, ya, atau triliunan tahun. Nah, ini juga kalau kita merujuk pada teori Big Bang tadi, ya, teori Big Bang itu ya miliaran tahun, triliunan tahun yang lalu biasa seperti itu. Ya. Kalau kita merujuk pada penciptaan bumi, ya, penciptaan bumi itu umurnya sekarang itu sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Ya, jadi bumi ini sekarang umurnya 5 miliar tahun. Dari terbentuknya awal, ya, kemudian ada hantaman dari planet lain, kemudian jadi bulan, ya, kemudian terbentuklah lautan dan sebagainya, itu sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Ya, kemudian kalau saya juga ngajar di mikrobiologi, awal mualanya itu sel ditemukan pertama itu sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Ya. Selanjutnya baru sekitar setengah miliar tahun yang lalu ada tumbuhan. Dan 0,2 miliar tahun yang lalu baru ada hewan. Lah, manusia itu adanya kapan? Manusia hanya sekitar 20.000 tahun yang lalu. Dan catatan ini bukan manusia yang modern seperti sekarang. Ya, manusia itu manusia purba seperti Paranthropus javanicus, ya. Kemudian ada kalau Homo sapien, kalau spesiesnya kita sekarang ini Homo sapien, ya, manusia.
manusia modern itu Homo sapiens itu juga berarti sudah ditemukan sekitar 6.000 tahun yang lalu ya manusia. Dan ini biasanya kalau anak biologi itu sering setiap tahun itu ke Museum Sangiran di Solo ya, itu biasanya kita melihat bukti-bukti fosil itu ditemukan di Jawa ya. Memang salah satu habitat yang disukai waktu itu oleh manusia-manusia purba itu ya memang salah satunya di tropis ya, satunya di Jawa. Dan yang banyak fosil itu di Sangiran, ada apa namanya, ada museumnya sampai sekarang masih ada. Yaitu sebagai cagar budaya. Dan kalaupun Homo sapiens itu sudah ditemukan 20.000 sekitar 6.000 tahun yang lalu. Homo sapiens itu 10.000 tahun yang lalu. Ya, sedangkan kalau peradaban umat manusia, kalau Nabi Adam itu hanya sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ya, ini bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi sekitar 6.000 tahun yang lalu itu Nabi Adam. Nah, ada kemungkinan Homo sapiens ini pada sebelumnya itu dia belum bisa berkomunikasi. Ya, sedangkan Nabi Adam yang kita kenal sebagai manusia pertama itu adalah manusia yang memang diciptakan Allah ya, sudah mengetahui segala nama-nama ya. Memang kalau kita merujuk dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, memang Allah mengenalkan nama-nama dari benda-benda ya, memang Nabi Adam sudah bisa berkomunikasi. Ya. Jadi kemungkinan adalah itu. Ya. Jadi dalam Quran surat Al-Imran ayat 59 ya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dan menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah ia. Ya. Jadi Allah mengumpamakan penciptaan Isa atau Nabi Isa ya, itu adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Apakah bisa dibalik ya? Kalau kita balik misalkan kalau kita belajar matematika A sama dengan B, apakah B sama dengan A? Ya kalau kita balik seperti itu ya bisa jadi penciptaan Adam ya sama dengan Isa ya, berarti ada kemungkinan Adam itu juga dititipkan rahimnya di di Homo sapiens sebelumnya misalkan ini ada beberapa tafsir yang mengatakan demikian ya, jadi masih berhubungan dengan adanya dari manusia-manusia yang sebelumnya. Ya, kemudian nah jadi dari situ ya kita bisa menafsirkan bahwa sains itu memang ilmu yang sangat luas dan berdasarkan data ya. Kalau kita merujuk pada data-data tersebut ya, kita tidak bisa memungkiri kalau memang data-data itu ada ya, kita bisa meyakini. Dan itu apakah itu nanti bisa bertentangan dengan Al-Quran, yaitu karena Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab ya, ada kemungkinan bahasa-bahasa itu ya mempunyai penafsiran-penafsiran yang berbeda ya, tergantung dari tergantung dari bagaimana kita menafsirkan ya. Apakah teori evolusi itu salah? Ya kita tidak bisa mengatakan teori-teori itu sepenuhnya salah ya, karena kita punya data-data itu. Apakah Al-Quran itu menentang teori evolusi? Ya kami juga belum bisa mengatakan itu ya, tergantung dari bagaimana cara kita menafsirkan ya. Mungkin kalau kita mau menafsirkan ya harus digabungkan ini ya, berbagai macam pakar, dari pakar agama, pakar sains dan sebagainya, itu harus bergabung di situ. Apakah kita bisa mencocokkan ya, ini bukan cocok logi ya, jadi kalau mungkin ada ilmunya ya Pak Ustadz ya, jadi ilmunya untuk menggabungkan antara ilmu sains dan juga Al-Quran yang telah dicatatkan ya sekitar 600 tahun yang lalu. Ya kalau kita meyakini Al-Quran ya pasti benar. Ya. Jadi yang seperti saya katakan, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Ya. Tapi Al-Quran itu bukan ilmu sains ya. Ya nggak mungkin. Ya tadi kita juga sudah mengatakan di Al-Quran juga mengatakan kalau lautan digunakan untuk menulis ilmu-ilmu Allah ya nggak cukup. Ya padahal Al-Quran hanya sekitar
ya 30 juz ya, 30 juz ya kalau menggunakan tintanya laut ya kurang banyak ya gitu. Berarti ilmunya ya sangat banyak sekali, tidak mungkin dituliskan semuanya di dalam Al-Qur'an seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.